Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi para santri kelas 8 yang mudah-mudahan insyaallah selalu senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kalian semua di rumah ini, di waktu ini, di pagi ini atau siang ini kalian tetap sehat dan istiqomah dalam beribadah ya. Oke, pertemuan kali ini kita agak berbeda. Jadi biasanya kita via Zoom karena saya ada urusan sebentar, maka untuk kali ini kita akan menggunakan video ya, YouTube ya. Oke, materi kemarin kita telah melakukan penilaian harian. Insya Allah nanti akan saya lihat nilai-nilainya. Dan sekarang kita masuk ke bab 7, yaitu tekanan zat cair ya. Setelah kita kemarin membahas peredaran darah ya, zat adiktif, di mana peredaran darah itu juga mengalirkan zat cair ya, tentu dari jantung yang memompa ke seluruh tubuh melalui arteri ataupun vena, sehingga di situ ada air mengalir ya. Air mengalir itu juga memiliki tekanan. Nah, karena sifat darah itu cair, maka ini ada sedikit saling terkait ya di materi ini terkait dengan peredaran darah kemarin ya. Oke, tekanan zat cair ya, seperti yang dilihat di gambar ada kapal selam. Nah, apa hubungannya nih ya kapal selam? Kemudian ada bejana yang bentuknya berbeda, ada mobil yang sedang didongkrak ya oleh sebuah alat ya. Nah, ini penerapan kehidupan yang ada di sekitar kita yang ternyata menggunakan tekanan zat cair. Nah, kita bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama, tekanan hidrostatisnya. Tekanan hidrostatis ini salah satu tekanan yang pertama dari zat cair, yaitu tekanan hidrostatik adalah tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Nah, artinya dia memiliki tekanan yang dipengaruhi karena beratnya dia sendiri. Berat atau massa jenis dari zat cair itu sendiri. Secara matematis atau sistematis dapat dihitung dengan rumus pH. Di sini tekanan zat cair ya, pH sama dengan P kali G kali H, di mana pH tekanan zat cair, P kedalaman zat cair, dan G massa jenis zat cair, dan H itu percepatan gravitasi ya. Ini salah satu contoh gambar mirip termometer tapi bukan ya. Semakin ke dalam tekanannya semakin kuat, tekanan hidrostatik. Nah, kemudian yang kedua ada bejana berhubungan. Nah, ini sesuai dengan gambar yang di awal ya, yaitu hubungan bejana berhubungan itu berbunyi seperti ini. Bila bejana berhubungan diisi zat cair yang sama, air semua, minyak semua sama, zat cair yang satu jenis, dan dalam keadaan seimbang, zat cair dalam bejana-bejana itu terletak pada satu bidang datar. Gambarannya ini, ketika bentuk bejananya berbeda, zat cairnya sama, ketika dituangkan ya, maka dia akan berada pada satu bidang datar nih. Permukaan airnya itu lurus dengan bejana yang lainnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan terletak pada satu bidang datar ya, datar horizontal. Hukum bejana berhubungan tidak berlaku apabila satu, tekanan di atas bejana tidak sama. Misalnya salah satu bejana itu tertutup. Nah, ini kan harusnya terbuka semua ya.
Kemudian nomor 2, diisi 2 macam atau lebih zat cair. Nah, misalkan air ditambah minyak, ditambah oli, ditambah lain sebagainya. Nah, ini kan berbeda-beda, maka tidak terjadi hubungan bejana ini. Kemudian yang ketiga, digoyang-goyang. Otomatis ya, kalau digoyang kan airnya bergerak, tidak diam, maka tidak akan menjadi satu bidang datar. Dan yang keempat, salah satu bejana pipa kapiler, salah satu bejananya itu adalah pipa kapiler ya, yang kecil lurus ya. Oke, selanjutnya yang ketiga terkait dengan tekanan zat cair adalah hukum Pascal ya. Yaitu hukum Pascal adalah gaya yang bekerja pada suatu zat cair dalam ruang tertutup. Nah, tekanannya ini diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah yang sama besar ya. Jadi tekanan zat cair di tempat tertutup dan diteruskan ke segala arah dengan kekuatan sama besar. Tekanannya gedenya sama besar. Inilah hukum Pascal. Kalau secara matematis dihitung dengan rumus F1 per A1, ini per ya harus di bawah, sama dengan F2 per A2 ya, di mana F1 adalah gaya yang bekerja pada penghisap 1, F2 gaya yang bekerja pada penghisap 2, A1 luas penampang penghisap 1 dan A2 luas penampang penghisap 2. Ini adalah hukum Pascal. Yang selanjutnya ada penerapan atau prinsip hukum Pascal yang ada di sekitar kita ya. Mungkin kalian pernah ikut ayah, bapak, saudara ke bengkel dan terkadang melihat mobil itu bisa diangkat oleh sebuah pipa yang lumayan, kalau dibandingkan dengan mobil itu pipanya lebih kecil ya, dan itu kuat untuk mengangkat sebuah mobil yang berat. Nah, ini ternyata menggunakan hukum Pascal ya. Dongkrak hidrolik untuk mengangkat mobil ini menggunakan zat cair dan udara di dalam lantai ini yang ketika didongkrak akan memberikan tekanan ke atas dari pipa, dari dalam ke atas. Kemudian jembatan angkat untuk mengangkat mobil seluruhnya juga sama, dan kempa hidrolik. Ya, ini penerapan hukum Pascal di kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah hukum Archimedes. Ini adalah salah satu yang membahas juga tentang tekanan zat cair yang dikemukakan oleh Archimedes, yaitu hukum Archimedes. Yaitu suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair baik sebagian atau seluruhnya akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang dipindahkan atau didesak oleh benda tersebut. Misalkan sebuah gelas ada air penuh, di situ ditaruh barang-barang apa saja, bisa telur, bisa penghapus, bisa busa atau apapun. Nah, nanti akan terjadi 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah tenggelam, benda ini akan tenggelam. Yang kemungkinan kedua, benda akan terapung, dan kemungkinan yang ketiga adalah benda akan melayang, artinya ada di tengah-tengah air ya, tidak di permukaan, tidak di dasar. Nah, benda itu ketika dikatakan tenggelam, itu prinsipnya adalah suatu benda bisa ditenggelam dalam zat cair apabila berat jenis benda yang dicemplungkan air tadi ya lebih besar daripada berat jenis zat cair. Jadi dibandingkan zat cair, benda yang dicemplungkan lebih besar, maka akan tenggelam. Yang kedua, terapung itu apabila berat jenis benda tersebut lebih kecil dari berat jenis zat cair. Artinya airnya lebih besar berat jenisnya, sehingga yang benda yang dicelupkan itu kan lebih kecil, maka akan terapung di permukaan. Kemudian
yang melayang itu terjadi apabila berat jenis zat tersebut sama dengan berat jenis zat cair. Air dan benda yang dicemplungkan berat jenisnya sama, maka benda yang dicemplungkan akan melayang di tengah-tengah. Ya, ini adalah hukum Archimedes. Nah, ada beberapa penerapan hukum Archimedes. Yang pertama ada di kapal. Kalian kalau dekat pantai atau pernah naik kapal, ya, itu kenapa bisa mengapung padahal isinya adalah besi yang bertonton ya beratnya. Nah, kita lihat kapal terdiri dari badan kapal terbuat dari logam ini ya. Kemudian lambung kapal ini di bagian dalamnya ternyata berisi ruang udara. Ya, disinilah hukum Archimedes bermain ya. Ada tekanan, ada udara yang bisa mengapungkan kapal ini walaupun terbuat dari banyak logam atau besi. Ya, jadi intinya kalau di laut kan luas ya, sehingga selain ada udara di dalam kapal yang membuat dia terapung, juga berat jenis kapal ini pun lebih kecil dibanding berat massa jenis air yang ada di lautan. Ya, jadi wajar ketika kapal ini bisa terapung. Kemudian kapal selam. Nah, kapal selam itu unik ya, berbeda-beda. Kadang di permukaan, kadang melayang di tengah, dan kadang menuju ke paling dasar lautan ya, atau samudra. Ternyata prinsipnya ada di gambar yang ujung kiri ya, atas. Ini lihat. Kapal selam ketika di permukaan itu ternyata, nah ini sebelumnya, ternyata kapal selam itu memiliki dua ruang udara. Ruang udara yang tengah ini biasanya untuk ada penumpangnya, ada mesin dan lain sebagainya. Kemudian ruang udara yang kedua itu di bagian hampir ke dinding kapal. Nah, ini nanti fungsinya untuk mengairi air atau mengeluarkan air. Ya, ada kap merah ini untuk sebagai pintu keluar dan pintu masuknya air. Nah, kalau kondisinya terapung, maka kapal selam akan mengkosongkan air yang ada di ruang samping dari kapal selam, sehingga ada udara di sini. Ya, otomatis udara lebih ringan juga dibanding dengan air massa jenisnya, sehingga dikatakan dia bisa terapung. Atau ada udara ya yang ada di sebuah ruang tertutup yang mengapung di air ya, sehingga membuat kapal selam ini terapung ke atas. Ketika mau sedikit menyelam atau berada melayang di tengah-tengah lautan, tidak di permukaan, tidak di dasar laut, kapal selam akan mengisi sedikit air ya. Nah, untuk supaya bisa lebih berat ya, sehingga akan disamakan, lalu dia posisinya akan melayang. Nah, ini. Kemudian kalau mau ke bawah lagi akan tenggelam lagi, maka diisi air lebih banyak lagi, sehingga kapal selam terlihat massa jenisnya lebih berat dibanding air yang ada di lautan. Nah, inilah prinsip dari hukum Archimedes yang ada di kapal selam. Yang ketiga adalah jembatan ponton. Nah, ini adalah jembatan yang terbuat dari trim-trim bekas ya, yang di dalamnya ada udara ya, yang ditutup rapat oleh trim, sehingga dia akan mengapung di air atau di sungai atau di penyeberangan yang lain. Ini juga dibuat di pinggir pantai ya, di beberapa pantai itu dibuat seperti ini, ada tabung-tabung yang berisi udara yang membuat jembatan ini bisa mengapung. Ya, ini adalah salah satu juga prinsip yang bisa diterapkan di kehidupan. Nah, selanjutnya kalau di dalam tubuh manusia itu juga ternyata ada penerapan tekanan zat cair dalam tubuh makhluk hidup, yaitu
melalui proses osmosis, yaitu proses di mana zat itu bisa masuk ke ruang satu dengan ruang yang lain melalui selaput atau membran atau penghalang yang semi permeabel, artinya selektif ya. Zat-zat tertentu saja yang lebih kecil mungkin bisa masuk, zat yang lebih besar atau yang lainnya tidak bisa, jadi selektif. Jadi harus melalui pintu, ibaratnya kalau kita masuk lewat pintu ya, atau lewat jaring-jaring filter ya, sehingga bisa masuk osmosis ini. Kalau di sel tumbuhan itu air ketika mau masuk ke dalam satu sel ya, air masuk ke dalam sel itu ada 3 jenis kondisi, sama sel hewan juga. Kalau ini larutan hipotonik ya, itu H2O akan masuk secara turgid ya. Jadi masuk aja ini. Kemudian ada larutan isotonik, H2 bisa masuk tapi juga bisa keluar. Kemudian larutan hipertonik bisa keluar saja. Ini. Kemudian nah ini masuknya pun melalui membran sel ya, ini ya. Nah, ini ya lapisan paling luar. Ini yang menjadi lapisan semi permeabelnya dari sel. Kemudian pada sel hewan sama, ketika air mau masuk ke dalam sel masuk melalui membran sel yang paling luar. Kalau turgid kondisinya bisa masuk semua H2O, airnya maksudnya H2O itu air. Kemudian kalau osmotik ada yang masuk, ada juga bisa keluar. Kemudian kalau dia posisinya krenasi bisa keluar semua ya, ini dari sel airnya. Nah, jadi intinya keluar masuknya zat melalui membran semi permeabel, itulah osmosis. Nah, kemudian penyerapan air yang di tanah ya, juga termasuk penekanan, ada tekanan secair di sini, di mana ketika tumbuhan mengambil air dari tanah itu melalui akar, di mana akar kadang biasanya ada rambut akar ya, maka melihat arah panah itu proses alurnya menuju ke dari luar, air yang dari luar akar masuk ke dalam akar. Di sini air akan diserap oleh rambut akar, kemudian masuk secara ekstraseluler ya. Dulu kita pernah membahas ya transportasi air akar, ekstraseluler dan intraseluler. Kalau ekstraseluler melalui sel satu dengan sel yang lainnya ya, atau jaringan satu dengan jaringan yang lainnya. Di sini kita lihat rambut akar masuk ke daerah epidermis dulu, maka ini masuk ke epidermis dulu, kemudian masuk ke daerah korteks, kemudian air akan masuk ke endodermis ya. Kemudian setelah endodermis masuk ke xilem atau alat pengangkut air dan garam mineral tumbuhan dari tanah menuju ke seluruh organ tumbuhan. Nah, xilem ini termasuk di dalamnya adalah perisikel. Perisikel ini mewakili xilem di sini. Nah, sehingga kalau perisikel masuk ke xilem, xilem nanti akan masuk disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, ini adalah penyerapan air oleh akar. Tentu di sini ada tekanan juga, yang lebih lengkapnya kenapa bisa berpengaruh ada di buku paket ya, nanti bisa dibaca lagi lebih lengkap. Kemudian ini tekanan darah pada peredaran darah ya, ini yang pertemuan lalu kita juga sempat bahas ya. Ada jantung yang memberikan tekanan ke darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Ini juga salah satu contoh penerapan tekanan zat cair. Ketika ada pompa, maka akan membuat daya dorong dari jantung ke seluruh tubuh, atau darahnya keluar dari jantung, dipompa, ada tekanan ke situ lewat pembuluh darah sehingga darah bisa mengalir, kemudian keluar jantung dan bisa masuk lagi ke jantung, karena itu sifatnya siklus ya. Nah, tekanan darah biasanya orang itu ada yang normal, ada yang tinggi,
sedang rendah ya. Nah, yang berbahaya itu biasanya yang tekanan darah tinggi ya. Kenapa di sini faktor yang menyebabkan tekanan darah tinggi itu ternyata ada penumpukan plak ya, atau kita sebut biasanya kolesterol jahat yang menumpuk di pembuluh darah. Ya, otomatis kalau pembuluh darah semakin menyempit, jalan darahnya akan semakin menyempit juga, sehingga menyebabkan tekanan darah menjadi sangat tinggi atau menjadi tinggi. Dan ini berbahaya karena peredaran oksigen atau sari-sari makanan, darah seluruh tubuh itu akan menjadi terkendala atau susah, sehingga menyebabkan penyakit-penyakit yang lainnya, terutama adalah penyakit jantung. Nah, penyebab dari plak-plak ini apa kira-kira? Ya, banyak makanan junk food, gorengan tak terkontrol, kemudian pola hidup sehat yang kurang, tidur kurang, kemudian jarang olahraga yang sekiranya bisa membakar lemak kan, olahraga itu jarang dilakukan ya, alhasil makanan yang kita makan itu lemaknya akan menjadi menumpuk seperti ini saja, tidak dibakar. Ya, ini ya yang perlu menjadi perhatian. Nah, ini mungkin sekilas materi di bab 7 ya yang mungkin bisa saya sampaikan melalui video ini, singkat ini. Untuk materi lebih jelas ada di buku paket ya, penjelasan lain ada di buku paket halaman 103, dan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan ke saya langsung melalui WA ya. Oh ya, setelah ini silakan kalian setelah membuka atau membaca video, silakan kalian cek tugas di WA grup PJJ kelas 8. Di situ ada tugas proyek percobaan kecil-kecilan buat kalian. Insya Allah sederhana dan mudah. Nanti secara lengkap baca filenya di grup PJJ kelas 8 ya. Nanti akan saya sharekan. Itu sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.